kepercayaannya saya boleh ada di tempat ini. Sebagaimana kita tahu nih 17 Agustus gitu ya, kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita gitu ya. Nah, waktu saya menyiapkan firman Tuhan ya tentang kebenaran yang memerdekakan, saudara, saya tuh diingatkan gitu ya. Siapa di sini yang suka sama pelajaran sejarah? Nah, kan pasti pernah ya belajar sejarah. Kalau kita perhatikan bangsa Indonesia tuh untuk memperoleh kemenangannya, karena Indonesia kan tuh terdiri dari pulau-pulau ya, dari suku dan bahasa gitu ya. Itu ada pahlawan apa ya, dari Ambon, dari Manado, dari Jawa, dari Aceh gitu ya. Itu semua pahlawan-pahlawannya tuh sangat terkenal ya. Kenapa? Karena mereka adalah pahlawan untuk merebut, pahlawan untuk mengusahakan kemerdekaan. Betul ya? Tetapi setelah Indonesia merdeka, ya kan, dideklarasikan oleh Bapak Soekarno-Hatta, kita udah nggak pernah dengar lagi tuh nama-nama pahlawan, ya nggak? Iya kan ya, udah nggak ada lagi tuh pahlawan-pahlawan gitu kan? Kenapa? Karena posisi mereka adalah mempertahankan kemerdekaan. Betul ya? Nah, kalau kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sama, ya kan? Disebutnya pahlawan kemerdekaannya siapa? Tuhan Yesus. Yang terkenal tuh Tuhan Yesus. Karena dia yang mengusahakan kemerdekaan, pembebasan buat setiap kita. Betul? Yang kita omongin Tuhan Yesus terus, ya kan? Tetapi buat kita sekarang, bagian kita nih boleh nggak bilang kiri kanannya, kamu orang yang sudah dimerdekakan. Ya, kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Tadi WL merdeka, gitu ya. Sadar nggak kalau kita ini adalah orang-orang yang merdeka? Salah satu contohnya ada ayatnya, ya, di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Maaf, saya nggak sempat bikin PPT gitu ya. Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Itu judulnya adalah apa? Perlengkapan senjata Allah. Siapa yang ingat? Perlengkapan senjata Allah mulai dari ketopong keselamatan, baju jirah, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, betul? Apalagi kasut kerelaan. Nah, kalau kita baca di ujung-ujungnya, di belakangnya dibilang apa? Dibilang apa? Supaya kamu apa? Dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bukan supaya kamu menang. Bukan supaya kamu memperoleh kemerdekaan, ya kan? Di sini dibilang apa? Supaya kamu dapat mempertahankan. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bilang lagi kiri kanannya, kamu sudah dimerdekakan. Amin. Saudara ya, ingat ini, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Jadi kita tidak sedang mengusahakan kemerdekaan itu. Amin. Kelepasan itu, keselamatan itu enggak, ya, saudara ya. Oleh karena itu yuk kita belajar sama-sama gimana caranya untuk kita bisa bertahan, ya. Yohanes 8 ini ayat yang terkenal banget lah ya, sering dibaca. Yohanes 8 ayat 30 sampai ayat yang ke-36. Judulnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil, kita bersaut-sautan boleh ya, sampai ayat yang ke-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah kebenaran, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu berbeda? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Jadi kalau Yesus memerdekakan setiap kita, boleh bilang kiri kanannya, kamu benar-benar merdeka. Amin. Nah, oleh karena itu kita belajar sama-sama ya. Yesus sudah melakukan bagiannya. Ya, dia sudah mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia memerdekakan setiap kita yang mau percaya kepadanya. Amin. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yohanes 8, saudara, Tuhan melakukan bagiannya. Ada bagian yang harus saudara dan saya juga kerjakan. Kan kita sering baca dan kita sering katakan amin bahwa kita ini rekan sekerjanya Allah, ya kan? Ya kan, rekan sekerja artinya kan kerja sama. Artinya ada bagian yang Tuhan kerjakan, ada bagian kita juga yang harus kita kerjakan. Kalau dulu saya suka bilang kan ya, we do our best, God do the rest. Wah, keren banget ya kita ya. Tapi ternyata God did the best. We just do the rest. Tuhan yang sudah lakukan yang terbaik. Kita itu harus meresponi dengan iman apa yang Tuhan sudah kerjakan buat setiap kita. Di sini Yesus berkata begini loh, kalau kita perhatikan ya. Di sini Yesus berkata kepada orang banyak yang percaya kepada Yesus ya. Jadi ada orang banyak yang mulai percaya nih kepada Yesus. Yesus bilang begini sama mereka, jikalau gak cukup cuma percaya aja, tetapi dia bilang gini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Lihat ya, itu kayak gini loh stepnya, percaya. Habis percaya suruh ngapain saudara? Habis percaya disuruh belajar firman. Disuruh jadi murid. Setelah jadi murid, mengetahui firman, baru kita bisa mengetahui apa? Kebenaran. Waktu kita mengetahui kebenaran, saudara, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Jadi artinya begini loh. Yesus sudah memerdekakan kita. Tapi karena kita tidak mengetahui kebenaran, seringkali sekalipun kita sebagai orang yang merdeka, hidup kita masih sering diperbudak oleh cara hidup dunia. Ya kan? Kenapa? Karena kamu nggak mengetahui kebenaran. Jadi nggak cukup cuma percaya aja. Kita tuh perlu jadi murid. Waktu jadi murid, yang namanya murid gak ada tuh saudara ya. Waktu kita memutuskan jadi murid, seminggu masuk, seminggu gak masuk gitu kan. 2 minggu masuk, seminggu gak masuk. Gak ada kayak gitu ya. Namanya murid. Dari kata disciple ya kan. Jadi dapat kata disiplin. Nah, ya, bilang kiri kanannya, jadi orang Kristen mesti disiplin. Amin. Mesti punya disiplin rohani. Jangan kadang-kadang on fire, kadang-kadang mati lampu, kadang-kadang rajin, kadang-kadang males. Gak boleh saudara, karena iblis tuh gak berhenti lo bekerja lo. Dia giat banget saudara ya. Nah oleh karena itu di sini dikatakan ya, kita tuh perlu mengetahui kebenaran. Bahkan saya cari di dalam terjemahan bahasa Inggris di ayat 32 bilang begini. And you will have knowledge of what is true.
dan kamu akan punya pengetahuan tentang apa itu kebenaran, and that will make you free. Waktu kamu mengetahui kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Salah satu contohnya, waktu kita tahu siapa kita, bahwa kita ini adalah anak, bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Hidup kita tuh tidak bingung, tidak tergantung dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita pakai. Amin. Tetapi kita bisa bersyukur dan kita bisa berbahagia karena kita tahu kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yang status kita, identitas kita adalah anak Allah. Amin. Saya pernah ya diceritakan di tempat ini apa enggak ya, saya lupa. Tapi saya pernah ceritain juga di GBI, wow saudara ya. Waktu di restoran kami, bakmi kuku tuh lagi sibuk gitu ya. Lagi sibuk. Saya pas kebetulan gak ada pelayanan. Jadi saya ada di situ, biasa jam makan siang tuh rame saudara ya. Karena saya nggak ada pelayanan, saya bilang sama anak saya karena lagi rame banget. Mama bisa bantuin apa nih? Mama mau bantuin gitu kan ya, saya bilang gitu. Anak saya yang nomor 2, dia bilang begini sama saya. Benar Mama mau bantuin. Kalau Mama mau bantuin, Mama duduk di pojok bahasa roh gitu katanya ya. Supaya semua ini cepat berlalu gitu katanya. Saya bilang enggak beneran Mama mau bantuin. Suami saya tuh suka ngeledek saudara ya. Dia bilang begini sama saya, bener tuh si Mama mau bantuin. Iya mereka berdua kerja sama. Bener nih Mama mau bantuin. Kalau Mama mau bantuin, Mama bantuin aja cuci piring sama buang sampah. Karena gak keburu udah numpuk gitu ya. Saya gak pikir lama-lama saudara. Saya ambil apron, saya mulai buang sampah. Saya mulai cuci piring. Pegawai saya tuh bawa nampan dengan piring tinggi-tinggi dengan sampah tuh. Bola maaf ya, bola jangan cuci piring. Gak apa-apa udah cepetan. Suami saya sama anak saya bilang gini, ini sebentar lagi hujan geledek. Karena ada ibu pendeta Yolanda Vergina lagi cuci piring sama buang sampah. Di rumah aja dia kagak pernah gitu kata suami saya ya. Tapi saya tetap sukacita aja. Cuci piring aja gak kenapa-napa saudara ya. Saya seneng main air by the way ya. Jangan suruh saya nyetrika, aduh saya mencong-mencong. Mendingan suruh saya cuci piring, saya seneng gitu ya saudara ya. Nah jadi udah selesai. Udah mulai sepi saudara. Suami saya bilang begini sama saya. Kamu sih hebat loh katanya ya. Nyengir terus sembari cuci piring sukacita. Saya bilang gini, hebat apa? Sekalipun saya cuci piring. Sekalipun saya buang sampah. Itu tidak mengubah identitas dan status saya sebagai owner dari restoran itu. Amin. Jadi kalau ada hari-hari ini anak-anak Tuhan yang suka galau, yang suka kecewa sama Tuhan, kalau cuma nggak punya duit, kalau cuma nggak dianggap sama orang, bilang kiri kanannya, bertobat. Amin. Karena statusmu tidak ditentukan oleh rekening yang ada di saldomu. Karena statusmu tidak ditentukan oleh brand yang kau pakai di tubuhmu. Karena statusmu tidak ditentukan oleh apa kata orang. Tapi status dan identitas kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bilang kiri kanannya, bertobat. Ya, udah nggak ada lagi anak Tuhan orang Kristen yang galau-galauan gitu ya. Udah capek main galau-galauan ya, udah nggak musim saudara ya. Makanya kita perlu menjadi murid ya. Waktu kita menjadi murid, kalau kita lihat Yesus tuh hidup sama murid-muridnya tuh 24/7 loh ya. Bersama-sama 3,5 tahun. Jadi murid-muridnya Yesus itu ternyata memang dipersiapkan oleh Yesus. Kalau kita lihat kan amanat agung Matius 28 sampai 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Lalu apa? Ajarkanlah mereka, muridkanlah mereka apa yang kau telah belajar daripada aku. Artinya apa saudara? Kita tuh kalau mau memuridkan, ya dong, masa jadi jemaat mulu dari Sunday School sampai udah jadi umas? Enggak kan? Ya kan? Kalau kita mau memuridkan,
Bilang kiri kanannya, kita juga harus mau dimuridkan. Itu yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Mereka dimuridkan. Kenapa? Karena Yesus bilang waktu dia balik ke surga, itu murid-muridnya harus siap untuk memuridkan. Bilang kiri kanannya, katanya rekan sekerja Allah. Iya kan? Katanya rekan sekerja Allah. Ya kan? Gak boleh malas memuridkan. Walaupun muridnya cuma 1, 2. Ya, gak apa-apa. Yesus aja cuma 12. Bilang kiri kanannya, emang lu mau berapa? Yesus aja cuma 12. Ya kan saudara ya? Oke, lihat saudara ya. Oleh karena itu saudara, waktu kita jadi murid, saya percaya akan tinggal bersama-sama, belajar sama-sama, bertekun, apalagi ya, rutin. Bilang kiri kanannya, konsisten. Ayo konsisten. Nah, tadi pagi di pengerja, saya waktu doa pengerja, saya ngobrol loh sama para pengerja. Kan udah, wow tuh mau masuk tahun ke-7 ya Mei ya. Saya bilang jadi udah dewasa dong ya. Saya bilang udah gak ada lagi main gereja-gerejaan, jadi jemaat turis, jadi pengerja turis gitu kan ya. Datang kalau pembicaranya bagus datang gitu kan. Lihat-lihat, kalau enggak ke tetangga sebelah gitu ya. Di sini nggak ada. Bilang kiri kanannya bertobat gitu. Ya kan? Oke. Terus apalagi? Datang pelayanan kalau dijadwal. Nah, kalau nggak dijadwal nggak datang. Main lagi ke tempat tetangga. Bilang kiri kanannya bertobat. Amin. Kita tuh harus tinggal loh di dalam rumah. Amin. Kan katanya anak. Bilang lagi kiri kanannya, anak punya rumah. Amin. Harus punya rumah. Ya kan? Tuh ada Kanaldi juga. Kita bersyukur ya, kita lagi belajar nih. Apalagi nih tim PW nih. Ayo, mau jadi penyembah apa mau jadi artis? Ayo, ya kan? Belajar untuk tertanam, untuk menjadi murid, untuk menjadi anak. Nah, ini perlu ngalamin yang namanya Roma 12 ayat 2. Perubahan ini nih, paradigma. Tidak jadi sama dengan dunia, ya. Tetapi mengalami perubahan tuh. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga tuh, amin. Saudara, Pak Asup, saya sih sekarang gak malu-malu. Kalau saya lihat kayaknya nih pengerja punya potensi gitu ya. Dia suka ke kita, entah suka ke gereja lain gitu ya. Saya ngomong apa adanya loh, Pak. Saya bilang, udahlah kamu di sini aja. Sini gereja masih kecil, di sana udah gede, orangnya udah banyak. Saya bilang gitu, kamu bantuin aja di sini. Saya udah gak malu-malu lagi, Pak. Kan kita rumah Tuhan. Betul, ya. Kadang saya perhatiin nih, kita semua harus bertobat ya. Kadang kita kalau ke gereja tuh suka gini, gereja ini bisa kasih apa sama saya? Nah, bertobat. Harusnya kita tuh gini, saya bisa kasih apa buat gereja Tuhan? Gitu dong, tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin, saudara. Tapi ngomongnya lebih enak di sore lu Mei daripada pagi. Kalau pagi saya takut tersinggung. Kalau ini tinggal zup. Paling gak diundang lagi ya Pak Sofia. Oke, puji Tuhan ya. Nah, harus mengalami perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma itu saya mau katakan, it's a journey. Perubahan paradigma tuh gak bisa langsung berubah, saudara. Saya turun deh ya. Yang namanya mau ngalamin perubahan paradigma, saya ngomong sama pendamping saya deh, Ibu cantik ini. Perubahan paradigma tuh gak bisa gini. Dalam nama Yesus, berubah. Kira Power Ranger. Nggak bisa. Yang namanya perubahan paradigma harus ngalamin ini loh saudara. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh,
Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tuh. Amin. Bilang kiri kanannya, mesti konsisten. Amin. Kalau mau lihat perubahan, harus konsisten. Ini saya lagi males olahraga nih saudara. Makanya kelihatan naik berat badan. Tapi kalau mau ngalamin turun berat badan, mesti konsisten. Nggak ada tuh mau ngalamin turun berat badan, hari ini olahraga, besok enggak. Besok makan banyak, besok lagi enggak makan banyak, diet nggak bisa. Harus apa? Konsisten. Demikian pula kita di dalam Tuhan. Kita tuh perlu konsisten, saudara. Bahkan kita bisa baca di Kisah 5 ayat 42. Itu gereja mula-mula, mereka tuh selalu berkumpul, belajar sama-sama. Saya nggak tahu Pak Sob, kalau di jam sore. Kalau di tempat saya, kalau ngumpul makan pada rajin Pak. Tapi giliran pemuritan, apa doa, banyak banget alasannya Pak. Mumpung nggak ada, orangnya cuma ada Menar sama beberapa. Iya, susah gitu. Kalau ngajak makan cepet Pak. Tapi kalau suruh ngajak doa, apa belajar, susah ngajaknya. Ya padahal kalau kita lihat Kisah 5 ayat 42 tuh, mereka bertekun tiap-tiap hari. Belajar sama-sama, bertumbuh sama-sama. Amin. Nah saudara, saya percaya di dalam pemuritan kita tuh sekali lagi kita belajar untuk disiplin, ya kan? Kita belajar. Saya nih sama Pak Sup nih sama-sama sekolah ya Pak ya. Saya udah selesai, Pak Sup masih sekolah. Sekalipun itu sekolah iman, kasih karunia dan iman ya Pak ya. Strengthnya minta ampun. Pelayanan nih saudara, hitungnya absen. Ada ini enggak. Pokoknya yang dihitung izin itu kalau ada yang sakit atau ada yang keluarga inti meninggal, baru dihitungnya izin. Selebihnya absen. Ada salah satu teman saya Pak Sujono, kaku banget sih di sekolah. Diingetin, kan lu lagi jadi murid. Amin. Kan kita lagi jadi murid, saudara ya. Saya ingat tuh, saya dulu belajar nyetir mobil, Pak Sub. Saya tuh nyetir mobil cuma belajar 2 kali langsung bawa mobil sendiri, saudara ya. Makanya dulu, saudara ya, kalau pas parkir, kalau parkirnya susah, saya cari orang. Ada yang bisa tolongin saya parkir enggak? Orangnya bingung, ibu SIM-nya nembak ya? Enggak sih, cuma waktu pelajaran parkir saya enggak masuk, saya bilang gitu. Enggak disiplin, saudara. Ya, nggak ikutin satu-satu gitu ya. Kita tuh perlu mendisiplin diri kita, saudara ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 18 dibilang apa? Kita tuh tidak dibiarkan sebagai yatim piatu. Saya kemarin ini share ya di tempat Pak Sup di persekutuan doa. Yatim piatu tuh bukan cuma nggak punya orang tua ya, tapi juga bicara tentang without guidance atau lack of guidance ya. Orphan spirit itu bicara tentang orang-orang yang tidak punya tuntunan. Kita nih selama ini kita bergumul ya Pak Sup ya. Kita bergumul yang namanya gereja HMC. Ayo kita kita bikin apalagi seminar, bikin tetek banget ya Pak ya. Untuk apa? Menghadapi fatherless generation. Menghadapi apalagi Pak itu orphan spirit. Ternyata saya baru tahu waktu saya mengerti ini saudara. Dari awal kita lahir baru, Tuhan bilang apa sama kita? Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibiarkan. Dia memberikan rohnya untuk menuntun dan membimbing setiap kita. Amin. Jadi bukan cuma bicara fisik loh saudara. Tuhan tuh nuntun, bimbing kita nih dari dalam. Bilang kiri kanannya, kamu bukan yatim piatu. Amin. Kita punya Bapa di surga. Amin. Yang selalu memimpin dan menuntun kita. Mungkin orang tua kita mengecewakan. Mungkin orang tua dunia mengecewakan. Mungkin orang tua dunia ini penuh dengan kesalahan dan keterbatasan. Tapi bukan alasan buat setiap kita untuk tidak bisa maju. Kenapa? Karena ada Roh Kudus, karena ada Roh Tuhan yang ada di dalam kita, yang selalu memimpin dan menuntun setiap kita yang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin.
Jadi mulai sekarang ya Pak ya, kita udah waktunya nih bangkit nih ya Pak ya, anak-anak muda ya. Jadi kalau ada yang konseling, ya Pak, soalnya orang tua saya nggak bimbing saya nggak punya orang tua, saya fatherless. Udah nggak ada lagi ya Pak ya yang kayak gitu-gitu ya. Kenapa? Karena udah ada Roh Kudus yang di dalam kita, yang selalu rindu untuk menuntun dan membimbing kita. Lalu apalagi di sini di ayat 35 dikatakan begini, Saudara ya. Saya langsung aja ke ayat 35, dibilang gini. Dan hamba tetap tinggal dalam rumah. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Bahasa Ibraninya atau Greeknya itu adalah hikenu. Kita nih adalah anak yang tinggal di dalam rumah. Makanya tadi saya bilang anak punya rumah. Karena anak tinggal di dalam rumah. Kalau hamba demen keliling-keliling. Itu. Gak punya rumah soalnya. Tapi kalau anak, dia punya rumah. Dan tinggal di dalam rumah. Itu anak namanya hikenu. Saya tuh baru ngeh loh. Ternyata tuh yang zaman kemarin-kemarin ada homeschooling. Tahu ya? Homeschooling. Itu diambil dari apa ya, adat istiadat orang Israel, bahwa anak-anaknya itu awalnya diajar di rumah. Nah, anak belajar di rumah, ya kan, orang tuanya mengajar anak-anaknya, ya, mengajar hukum Taurat, mengajar hukum-hukumnya Tuhan, gitu ya. Makanya Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 bilang apa? Ajarkan kepada anak berulang-ulang. Jadi kalau ada bapak gembala khotbahnya itu mulu, bilang kiri kanannya jangan dihakimi. Alkitabiah loh. Ya enggak? Dibilang apa? Disuruh ngajarin ke anaknya berulang-ulang. Betul. Biar ingat. Dulu papi saya kalau sama mami saya, ya kalau ngomong apalagi papi saya, kayaknya kalau belum 12 kali belum sempurna. Sering kali kita ngomong gini, kan tadi udah gitu kan ya. Tapi dia ngomong lagi. Sekarang anak saya ke saya sama Pak Iwan sama, Pak, udah 5 kali ngomong mah. Sama, ternyata Alkitabiah. Tapi kenapa sih orang tua ngomong lagi, ngingetin lagi, ngomong lagi sama anaknya? Kenapa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Hah? Kenapa? Ya Alkitabiah. Tapi kalau orang tua ngomong lagi. Kenapa? Supaya ingat. Satu, kedua. Apa lagi? Bilang kiri kanan. Karena belum lu buat. Amin. Karena belum dibuat. Makanya dia ngomong lagi. Lalu apa? Amsal 22 ayat 6 katakan apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut ditempuhnya. Betul? Saya baru tahu loh, ngerubah orang tua tuh gak gampang loh. Bener, salah satu contohnya, maaf nih, Pak Iwan maaf. Saya sering kali ngomong sama Pak Iwan, yang kalau pimpin perjamuan, kita sekarang gini loh, Tuhan terima kasih sudah diampuni, Tuhan terima kasih buat Tuhan sudah menguduskan kami. Ingat ya yang ya, oke. Baru ngomong gitu, saudara ya di rumah ya. Dia naik ke sini, dia gini, Tuhan ampuni kami, Tuhan. Saya di bawah saya gini, ya dia lupa lagi. Tahu kenapa? Lebih mudah ngajarin anak muda loh. Amin. Daripada orang tua, saya juga termasuk yang udah tua ya. Kenapa? Karena kebiasaan. Tapi kalau kita konsisten, kalau kita disiplin, bilang kiri kanannya, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Terus konsisten aja, saudara ya. Bahkan ini nih, Efesus 6 ayat 4. Ini anak saya sering banget pakai ayat ini kasih ke papanya. Ada yang ingat ayatnya? Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah. Itu kalau suami saya lagi marah, anak saya langsung ngomong, Bapak, jangan bangkitkan amarah. Saya kadang kepengen marah, tapi saya ketawa juga. Saya tetap berkata,
Puji Tuhan, dia tahu ayat Alkitab gitu ya. Saudara ya, lihat apa lagi? Amsal 29 ayat 17. Apa? Didiklah anak-anakmu. Amin. Ya, jadi selama masih jadi anak, bilang kiri kanannya harus mau dididik. Amin. Ya, bagaimana Tuhan juga terus mengajar dan mendidik kita melalui kebenaran firman-Nya, saudara ya. Yang tadi hikenu, kita sudah ada di posisi kemenangan. Bilang kiri kanannya, kamu anak. Amin ya, kita sudah di posisi kemenangannya. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5. Boleh lihat Galatia 5 ayat yang pertama. Sama nanti ayat yang ke-13. Nah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa? Berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Tadi kita udah baca di Efesus 6 ya. Perlengkapan senjata Allah. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Gimana saudara pakai perlengkapan senjata Allah? Saudara, Filipi 2 ayat 12 bilang apa? Kerjakanlah keselamatanmu. Amin. Yaitu apa? Efesus 2 ayat 10. Bilang apa? Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan jauh sebelumnya dan dia mau kita hidup di dalamnya. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin, saudara, bahwa Kristus ada di dalam kita, memerdekakan kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita tidak lagi hidup di bawah kuk perhambaan, di bawah perhambaan dosa. Amin. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dan waktu anak memerdekakan kita, bilang kiri kanannya, kamu sungguh-sungguh sudah merdeka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri.